Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sudah hampir 1 jam aku menunggu bis antar kota yang akan membawaku ke sebuah kota di selatan Jawa Tengah. Tempat sahabatku, si Budi, teman baikku di tempat aku bekerja. Pokoknya kamu harus cepat-cepat ke sini, Yud. Cuma kamu yang aku harapkan bisa membantuku. Aku nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Teringat ucapan Budi dari percakapan telepon kami beberapa hari yang lalu. Aku pun menyanggupi permintaannya. Lagi pula, dia adalah teman karibku semenjak pertama aku bekerja sampai sekarang. Tak mungkin aku menolak permintaannya, apalagi ada nada khawatir dari ucapannya itu. Dari kejauhan, terdengar suara bis mendekat. Akhirnya datang juga, ucapku dalam hati. Aku naik dan duduk persis di belakang supir. Tak lama, aku langsung terlelap karena rasa kantuk yang sudah menyerang dari tadi. Aku sampai di tempat tujuan. Jam tanganku menunjukkan pukul 12 siang. Langsung bergegas mencari warung makan untuk mengisi perutku yang sudah terasa perih dari tadi. Tak lama kemudian HP-ku berdering. Halo Yud, udah sampai mana? Apa mau aku jemput aja? Terdengar suara Budi di speaker HP-ku. Ada nada gembira di dalam suaranya. Sepertinya sangat senang dengan kedatanganku. Nggak usah Bud, lagian udah dekat kok. Aku memang sudah beberapa kali diajak Budi ke kampungnya. Karena setiap libur akhir tahun, aku nggak tahu harus pergi kemana. Jadi, dia beberapa kali mengajakku ke sini. Aku melanjutkan langkahku menyusuri jalan kampung yang becek. Sepertinya habis hujan di sini. Desa ini enggak terlalu banyak berubah. Suasana yang asri, sejuk, dihiasi pepohonan hijau dan persawahan yang tertata rapi. Assalamualaikum, ucapku sambil mengetuk pintu sebuah rumah. Waalaikumsalam, jawab orang di dalam rumah. Pintu terbuka. Alhamdulillah, kamu sampai juga Yud. Pak, ini loh, Yuda sudah sampai, teriak Budi memanggil bapaknya. Wah, nak Yuda, apa kabar? Bagaimana perjalanannya? Tanya bapaknya Budi sambil senyum. Baik Pak, Alhamdulillah lancar, jawabku. Ayo diminum dulu, ujar Budi yang datang membawa teh manis hangat dan cemilan dari dalam dapur. Kami berbincang sebentar sambil aku menikmati suguhan yang ada di meja. Tiba-tiba, suara benda keras dari dalam kamar yang ada di ujung ruang tamu. Kami bertiga saling pandang dan bergegas menuju asal suara. Pintu kamar dibuka, langsung tercium aroma tak mengenakkan, bau pesing, makanan busuk, dan amis bercampur jadi satu dari dalam ruang yang pengap tanpa cahaya. Terlihat di sudut kamar yang gelap, sesosok perempuan muda berpakaian kotor dan lusuh. Rambut acak-acakan menatapku dengan pandangan melotot, seperti tak suka dengan kehadiranku. Beginilah nak Yud, keadaan Yanti sekarang, ujar bapaknya Budi pelan. Ada nada sedih dari ucapannya. Semakin lama semakin parah Yud. Tadinya masih mau makan, ganti pakaian, sekarang sudah tak terkendali, sering ngamuk-ngamuk enggak karuan, kata Budi coba menjelaskan. Sejak kapan adikmu begini Bud? Tanyaku kepada Budi. Ya kira-kira sejak 3 hari yang lalu, makanya waktu itu aku buru-buru telepon kamu, soalnya tiba-tiba saja dia ngamuk-ngamuk sambil mencoba melukai dirinya sendiri, makanya tangannya aku ikat, takut kenapa-napa, jawab Budi. Diriku merasakan sesuatu yang aneh di kamar ini. Ada aura jahat yang memenuhi ruang. Aku coba memandangi seluruh kamar yang gelap sambil menajamkan mata batinku. Tiba-tiba saja, samar kulihat sosok makhluk di sudut ruangan, persis di samping kanan Yanti. Makin lama makin jelas. Sesosok makhluk tinggi besar dengan bulu hitam yang sangat lebat di sekujur tubuhnya. Matanya sangat besar, berwarna merah menyala, dengan sepasang tanduk kecil di kepalanya. Lidahnya menjulur panjang keluar, meneteskan air liur di antara giginya yang bertaring. Gondoruo. Tapi yang ini beda. Dia memiliki aura jahat yang sangat kuat, berkali-kali lipat dari Gondoruo lain yang sudah sering aku lihat sebelumnya. Batinku berucap, Bapak sama Budi lebih baik tunggu di luar saja, biar saya masuk sendiri ke kamar. Tolong siapkan segelas air putih, ucapku pada Budi dan bapaknya. Budi membawakan apa yang kuminta. Tutup pintu kamar, jangan masuk sebelum aku suruh, pintaku kepada mereka.
Aku menatap tajam ke arah makhluk itu. Pintu kamarku tutup. Tak lama kemudian, kurasakan kehadiran makhluk lain. Ternyata Gondoruo itu tak sendiri. Tiba-tiba muncul seekor ular hitam melingkar dekat meja samping tempat tidur. Pantas saja dari tadi kucium ada aroma amis khas ular. Ternyata ini dia sumbernya. Kubacakan ayat suci Al-Quran, lalu kutiupkan ke dalam gelas air putih. Tak lama, langsung kusemburkan ke arah Yanti. Yanti menjerit keras. Genderuwo itu langsung mencoba menyerangku, tapi aku sudah siap dari tadi. Sambil terus melafalkan ayat suci dalam hati, aku menghindar sambil menghantamkan tangan kiriku ke arah Genderuwo itu. Tapi ternyata pukulanku tak mampu menyentuhnya. Makhluk itu menyeringai sambil menjulurkan kedua tangan berbulunya. Kuku-kukunya yang tajam mencoba mencengkram leherku. Aku tak tinggal diam. Kuhantamkan tangan kananku yang tadi sudah kuisi dengan mantra ilmu pemusnah. Makhluk itu menjerit. Serangannya makin ganas. Kuhantamkan sekali lagi tangan kananku. Makhluk itu terpental ke dinding dan tiba-tiba menghilang. Sekarang ular itu, ku bersiap-siap untuk mengusir ular jadi-jadian itu. Tapi belum apa-apa, ular itu sudah menjauhiku dan lenyap tak berbekas. Rupanya ular itu paham. Dia sedang berhadapan dengan siapa, ucapku dalam hati. Akhirnya aku lanjutkan konsentrasi kepada Yanti. Ku semburkan kembali air putih ke tubuhnya, kaki, tangan, dan kepalanya. Yanti menjerit keras, meronta-ronta. Perlahan, ada asap hitam tipis keluar dari atas kepalanya. Lalu Yanti terkulai lemas. Ku dekati Yanti yang pingsan. Ku buka ikatan kain di tangannya. Lalu ku usapkan sisa air putih ke sekujur tubuhnya. Alhamdulillah, selesai, ujarku dalam hati. Ku panggil Budi dan bapaknya masuk ke dalam kamar. Mereka terkejut melihat Yanti yang pingsan. Tak apa-apa, sudah aman. Nanti kalau sudah siuman, cepat mandikan dia dan beri makan. Insya Allah Yanti sudah tak bakal ngamuk lagi, ucapku pada Budi dan ayahnya. Malam itu, udara mulai terasa dingin. Aku selesai mandi, langsung sholat isya. Lanjut berkumpul dengan Budi dan bapaknya di ruang tamu. Sebenarnya Yanti kenapa nak Yuda? Bapak Budi bertanya padaku. Budi juga serius menunggu jawaban dariku. Maaf sebelumnya, saya mau tanya, apa Yanti pernah cerita kalau dia punya musuh atau siapapun yang tidak suka padanya? Tanyaku pada bapak dan anak itu. Setahu saya sih tidak ya. Malah Yanti itu termasuk anak yang ramah, periang, banyak sekali temannya, baik yang perempuan maupun laki-laki, ujar bapaknya Budi. Terutama yang laki-laki, Yud. Soalnya kan adikku ini termasuk yang paling cantik di kampung ini. Ya wajar kalau banyak pemuda yang coba cari perhatian sama dia, Budi menambahkan. Memangnya kenapa kok kamu nanya begitu? Sambung Budi penasaran. Jadi begini, ucapku perlahan. Tadi di kamar ada beberapa makhluk yang mengganggu dia selama ini. Menurutku mereka itu kiriman dari seseorang. Budi dan bapaknya terperanjat kaget. Wajah mereka seperti orang bingung sambil berpandangan satu sama lain. Serius Yud, jangan bercanda kamu. Budi masih tidak percaya. Iya, tadi di kamar ada genderuwo dan ular hitam. Menurut batinku, mereka adalah makhluk suruhan yang sengaja dikirim untuk mengganggu adikmu. Aku coba menjelaskan. Budi dan bapaknya masih saling berpandangan, seolah masih tak percaya dengan apa yang barusan aku katakan. Lalu bagaimana? Apa Yanti sudah aman? Makhluk-makhluk tadi apakah sudah benar-benar hilang atau bakal kembali lagi? Tanya bapaknya Budi bertubi-tubi kepadaku. Yanti baik-baik saja pak. Untuk malam ini dan seterusnya, dia jangan tidur di kamar itu dulu, biar aman. Sebaiknya dia dipindah saja, pintaku pada bapaknya Budi. Soalnya malam ini saya mau tirakat di kamar itu. Pokoknya biar masalah ini cepat selesai, sambungku lagi. Baiklah nak Yuda, biar Yanti tidur di kamar bapak saja di depan sini. Nanti bapak bisa tidur di ruang tamu atau di kamar Budi, jawab bapaknya Budi. Iya Yud, tapi memang kamu mau apa di kamar Yanti? Apa enggak sebaiknya malam ini kamu istirahat? Soalnya dari tadi siang sampai barusan kamu langsung sibuk begitu. Apa kamu enggak capek? Tanya si Budi kepadaku. Enggak apa Bud. Malah aku makin semangat campur penasaran. Soalnya Yanti sudah aku anggap adik sendiri. Aku enggak rela ada orang berbuat sejahat itu kepadanya.
Aku coba menjelaskan pada Budi. Ya sudah, kalau itu mau kamu. Kira-kira ada yang bisa aku bantu? Aku nggak enak, cuma kamu saja yang sibuk dari tadi, ujar Budi. Enggak usah Bud, biar aku saja. Aku cuma minta sama kamu dan bapak, jangan lengah awasi Yanti. Memang dia tadi sudah kubagari dengan mantra pelindung, tapi buat jaga-jaga sebaiknya jangan sampai lengah, pintaku pada keduanya. Siap Yud, kamu nggak usah khawatir, biar Yanti aku yang jaga. Kamu konsentrasi saja sama apapun yang akan kamu lakukan nanti. Kalau perlu apa-apa, jangan sungkan minta sama aku, jawab Budi penuh semangat. Tepat pukul 11 malam, Budi terlihat duduk bersandar di bangku ruang tamu. Sebatang rokok perlahan dihisapnya, sambil matanya tetap mengawasi ke arah kamar bapaknya, di mana Yanti tidur sekarang. Sesekali matanya melirik ke arah kamar Yanti, di mana sedari tadi Yuda ada di dalam situ. Dirinya bertanya-tanya, apa yang dilakukan sahabatnya itu di dalam sana. Suasananya terasa sunyi. Perlahan pikirannya kembali pada saat pertama kali dia dan Yuda bertemu di pabrik tempat mereka bekerja. Budi, sambil menjulurkan tangannya menjabat tangan Yuda. Baru masuk sini juga, tanya Budi kepada Yuda. Iya Mas Budi, baru hari ini saya mulai kerja, jawab Yuda. Ah, jangan panggil Mas, kayaknya kita sepantaran deh. Panggil Budi saja, ucap Budi sambil tersenyum. Sejak saat itu mereka langsung akrab. Kebetulan mereka ada di divisi yang sama. Masih terbayang jelas dalam ingatannya ketika hari itu tiba-tiba saja banyak karyawan wanita maupun pria-pria yang menjerit-jerit tak karuan. Suasana begitu panik dan mencekam saat itu. Manajer pabrik dan beberapa security bingung dan saling berpandangan melihat kejadian yang ada di depan mereka. Gimana ini Pak Yanto? Kayaknya karyawan-karyawan ini tingkahnya seperti orang kesurupan, Pak, ucap Pak Heru, sang kepala security kepada Pak Yanto, manajer pabrik. Iya Pak Heru, kok bisa ya? Apa kita harus cari orang pintar untuk menyadarkan mereka ini? Pak Heru ada kenalan yang bisa diminta tolong? Tanya Pak Yanto. Wah, saya nggak paham yang begituan, Pak. Tapi coba saya tanya anak buah saya dulu. Siapa tahu mereka bisa bantu, jawab Pak Heru. Tiba-tiba Yuda menghampiri Pak Yanto. Maaf Pak, kalau boleh mungkin saya bisa coba bantu. Sepertinya kawan-kawan ini memang kesurupan Pak. Tapi biar coba saya lihat dulu, kalau Bapak mengizinkan, ucap Yuda dengan sopan kepada Pak Yanto sang manajer. Budi yang ada di sebelah Yuda terkejut. Emang kamu ngerti Yud? Jangan main-main loh, nanti bisa ikut kesurupan kamu, ucap Budi pada Yuda. Soalnya bagi Budi, Yuda adalah orang yang pendiam, jarang bicara. Kesehariannya seperti orang biasa saja, tak ada yang istimewa. Ya namanya juga usaha Bud, enggak ada salahnya bantu. Lagi pula kalau harus cari orang pintar dulu, itu makan waktu. Takut kawan-kawan yang kesurupan makin parah. Udah, kamu tenang aja, jawab Yuda sambil tersenyum. Ya, kalau memang kamu ngerti silakan saja. Tapi kalau kenapa-kenapa saya nggak tanggung jawab loh, ucap Pak Yanto kepada Yuda. Insya Allah nggak akan ada apa-apa Pak, jawab Yuda pelan sambil maju menghampiri karyawan-karyawan yang kesurupan. Tapi saya boleh minta air putih Pak? Di gelas saja, kalau bisa yang rada besar, pinta Yuda pada Pak Yanto. Pak Yanto menyuruh seorang security untuk mengambil apa yang Yuda minta. Perlahan, Yuda melangkah mendekati orang-orang yang kesurupan sambil membawa segelas besar air putih di tangan kanannya. Mulutnya tampak komat kamit membacakan sesuatu, lalu meniupkan ke dalam gelas. Lalu secara terus-menerus, Yuda menyemburkan air putih yang ada di gelas satu persatu kepada orang yang kesurupan. Ajaib. Orang yang disembur satu persatu langsung terkulai lemas sampai pada satu orang karyawan. Kok satu-satunya yang disembur, tapi malah tertawa terbahak-bahak. Orang itu malah melotot ke arah Yuda sambil mengucapkan sesuatu yang tidak jelas. Yuda terlihat tenang sambil mengarahkan tangannya memegang kepala orang itu. Orang itu meraung keras, meronta-ronta sambil tangannya mencengkram keras tangan Yuda yang ada di kepalanya. Perlahan gerakan dan suaranya mulai pelan, berangsur-angsur orang itu menjadi lemas dan akhirnya pingsan. Yuda menghela nafas, lalu tersenyum sambil mengucap, Alhamdulillah, selesai. Lalu, dia berbalik melangkah ke arah Pak Yanto. Pak Heru dan Budi yang masih nampak bengong tak percaya. Sudah Pak,
Nanti kalau mereka sudah sadar dan sudah kuat jalan, mereka boleh pulang, sudah aman, ucap Yuda pada Pak Yanto yang masih melongo. Sejak hari itu, Yuda terkenal seantero pabrik, bahkan sampai ke lingkungan luar pabrik dan sekitarnya. Ya, Yuda, si dukun sakti. Kamu nggak tidur, Bud? Suara bapak membuyarkan lamunan Budi. Oh, belum ngantuk, Pak. Lagi pula pesan Yuda, kita kan harus terus jaga Yanti, jawab Budi pada bapaknya. Ya, nggak apa-apa, biar bapak yang tunggu di sini. Kamu tidur di kamarmu saja sana, pinta bapak Budi. Ah, bapak saja yang tidur, aku sambil jaga-jaga. Kalau si Yuda membutuhkan sesuatu, ujar Budi. Memang dari tadi Yuda belum keluar dari kamar itu. Kok kayaknya sepi-sepi aja di dalam situ, kata bapak Budi sambil menunjuk kamar di mana Yuda ada di dalam. Iya Pak, dia belum keluar dari tadi. Bilangnya sih mau tirakat, atau malah jangan-jangan dia ketiduran di dalam, ucap Budi bingung. Ya sudah, biasa saja toh. Memang dari tadi dia belum istirahat, jawab bapak coba menenangkan. Sementara itu di dalam kamar, mataku terpejam, kuatur nafas secara perlahan sambil duduk bersila. Sudah hampir 1 jam lebih aku tirakat mengheningkan cipta, mohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Namun, perlahan mulai muncul bentuk sebuah rumah kayu dengan halaman yang luas, namun tidak terawat. Ku coba memusatkan pikiran, menajamkan mata batinku, sampai akhirnya aku melihat seorang nenek-nenek kurus berpakaian kebaya hitam duduk di depan dupa yang mengepulkan asap. Ternyata di sekeliling nenek itu banyak makhluk-makhluk yang berbentuk aneh, bahkan sampai ada yang bertebaran di sekitar rumah itu. Ada yang hinggap di atas pohon-pohon, atap rumah, dan banyak lagi. Dan berdiri di belakang nenek itu, sosok genderuwo berbadan besar, berbulu lebat di seluruh tubuhnya, dengan sepasang tanduk di kepala dan lidah yang menjulur di antara giginya yang bertaring. Genderuwo yang tadi siang ada di kamar Yanti, aku mengucap dalam hati. Tiba-tiba saja nenek itu mendelik marah sambil berucap, bocah sialan, berani sekali sukmamu datang ke tempatku ini, mau cari mati kamu. Nenek itu berdiri marah sambil bertolak pinggang. Ayo kalau memang kamu berani, datang ke sini hadapi aku, patahkan batang lehermu, teriak sang nenek. Aku hanya tersenyum, rupanya dia sadar akan kehadiran sukmaku. Batinku berucap, aku tak menggubris tantangannya. Tujuanku meraga sukma memang hanya ingin memastikan siapa yang mengirim makhluk-makhluk yang mengganggu Yanti. Perlahan aku tarik dan kembalikan sukmaku meninggalkan tempat itu. Aku membuka mata, dalam hati aku berucap, kau tunggu saja kedatanganku nenek busuk. Akan ku buat perhitungan denganmu. Akan ku hentikan semua perbuatanmu yang mencoba mencelakai Yanti. Tunggu saja, janjiku dalam hati. Hari sudah pagi. Sinar hangat matahari masuk di sela-sela jendela kamar. Aku bangun dari tidurku. Mataku masih terasa berat. Semalam aku tirakat sampai menjelang subuh. Selesai sholat, ku coba tidur sebentar. Aku keluar dari kamar. Kulihat Budi sahabatku tertidur di kursi ruang tamu. Aku melangkah menuju kamar depan di mana Yanti berada. Di dalam kamar, terlihat Yanti yang tertidur pulas. Kondisinya sudah berangsur normal. Sepertinya Yanti sudah mandi dan berpakaian bersih, tidak seperti kemarin saat kondisinya masih kacau. Alhamdulillah, mudah-mudahan Yanti cepat sehat kembali, ucapku dalam hati. Loh, sudah bangun nak Yuda? Suara bapak Budi mengagetkanku. Iya Pak, baru saja. Ini habis lihat kondisi Yanti, sepertinya dia sudah mulai normal, jawabku perlahan. Iya nak, barusan dia panggil-panggil bapak dari di dalam kamar. Bapak tadi tidur di ruang tamu sama Budi. Bapak mau kasih tahu kamu, tapi tadi bapak intip, nak Yuda sedang tidur pulas, nampak lelah sekali. Bapak Yudi menjelaskan, Yanti sudah sadar nak Yuda, malah terus langsung mandi, lalu minta makan. Bapak senang banget dia bisa kembali seperti itu, ucap bapak Budi dengan nada bahagia. Terus rencana nak Yuda selanjutnya apa? Tanya bapak Budi penasaran. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus saya lakukan agar kedepannya semua bisa kembali hidup tenang tanpa gangguan lagi. Aku coba menjelaskan pada Bapak Budi. Bapak Budi mengangguk lalu berkata, saya percayakan semuanya pada Nak Yuda saja. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pagi itu kami bertiga sarapan bersama. Budi yang tampak sangat gembira mengetahui adiknya sudah kembali normal. Sambil aku menjelaskan bahwa hari ini aku akan pergi ke tempat nenek iblis itu. Budi nampak semangat. Dia memaksa untuk ikut. Pokoknya aku ikut, Yud. Dari kemarin kamu selalu melarang aku untuk membantumu. Aku nggak bisa diam saja serasa tak berguna, paksa Budi kepadaku. Oke, akhirnya aku mengalah. Tapi kamu harus patuh dan dengar semua omonganku. Aku nggak mau kamu celaka, pintaku pada Budi. Selepas maghrib, aku dan Budi pamit. Hati-hati, jaga diri kalian baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kalian. Bapak titip Budi ya nak Yuda. Dan kamu Bud, jangan sok tahu atau macam-macam. Ikuti saja apa yang Yuda suruh, ucap Bapak Budi kepada kami. Baik Pak, doakan kami berhasil dan bisa kembali dengan selamat, jawabku. Ya wes Pak, tenang saja, aku yakin kok sama kemampuan Yuda, si dukun sakti, kata Budi sambil mengancungkan jempolnya. Aku cuma bisa senyum-senyum mendengar jawaban Budi. Kami berjalan menuju ke luar desa, menyeberangi sungai kecil, lalu berjalan melalui hutan dengan lampu senter yang ada di tangan kami. Ini memang harus malam-malam begini ya Yud? Kenapa enggak dari tadi siang aja kita jalannya? Aneh kamu, tanya Budi sedikit kesal karena beberapa kali dia tersandung akar pohon hutan. Mulai rewel. Tadi katanya mau nurut sama omonganku, ucapku sambil tersenyum mengejek. Ya terserah kamu dah Yud. Lah, wong aku cuma manut, nggak ngerti apa-apa, jawab Budi setengah ngambek. Tapi kok kamu bisa paham sih jalan urutan ini? Lah, wong aku saja yang lahir di daerah ini malah nggak pernah sampai sini, tanya Budi heran. Aku cuma bisa tersenyum. Tak lama akhirnya kami sampai di depan sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Rumah kayu dengan halaman luas tapi tak terawat, persis seperti yang kulihat tadi malam saat meraga sukma. Sekeliling tampak sangat gelap, tapi sepertinya ada cahaya lampu dari dalam rumah itu. Kita sudah sampai, ucapku pada Budi. Tempat siapa ini Yud? Kok bisa ada rumah di tengah hutan begini? Lagian kok kamu bisa tahu tempat ini sih? Nggak ngerti aku, tanya Budi keheranan. Ini tempat sumber masalah yang menimpa Yanti selama ini. Semua berasal dari sini. Udah, kamu nurut aja, nggak usah banyak tanya, jelasku kepada Budi. Tiba-tiba terdengar suara lantang dari dalam rumah. Hahaha, bocah-bocah, sok jago. Kalian cuma nganter nyawa ke sini. Budi ketakutan mendengar suara itu. Siapa itu Yud? Kok dia bisa tahu ada kita di sini? Tanya Budi dengan wajah yang berubah pucat. Itu dia, biang geladi yang bikin adikmu sengsara. Gimana, kamu masih mau lanjut? Tanyaku pada Budi yang cuma diam sambil merapatkan tubuhnya padaku. Kamu tunggu di sini aja. Pokoknya apapun yang terjadi kamu jangan panik. Percaya saja padaku. Ku coba tenangkan Budi yang nampak gelisah. Budi cuma bisa mengangguk. Mulutnya serasa terkunci, nyalinya ciut semenjak mendengar suara dari dalam rumah tadi. Hai nenek Riot, sini keluar, katanya mau patahkan batang leherku. Tunjukkan wujudmu, gertakku membalas suara tadi. Kamu diam di sini Bud, selama kamu ada dalam lingkaran ini kamu aman, ucapku pada Budi sambil membuat lingkaran di sekelilingnya dengan telunjukku sambil membacakan mantra ilmu pelindung raga. Terdengar suara pintu terbuka keras. Lalu saat bersamaan muncul sang nenek beserta semua makhluk-makhluk pengikutnya yang setia mendampinginya, dipimpin si genderuwo besar. Habisi mereka, perintah sang nenek kepada semua makhluk yang ada di situ. Dan secara bersamaan mereka menyerang dari segala penjuru. Kulihat Budi terkejut sambil ambil ancang-ancang untuk mundur. Diam di situ Bud, jangan sampai kamu keluar lingkaran. Mereka takkan bisa menyentuhmu, teriakku yang membuat Budi jadi diam kaku dengan mata terpejam. Aku langsung ambil posisi siaga, persis di depan Budi, sambil kulafalkan mantra ilmu pelindung raga. Dan benar saja, setiap makhluk yang mendekat langsung hangus terbakar di hadapan kami, tak sanggup menembus pagar pelindung ragaku. Tapi aneh, setelah mereka terbakar habis, tak lama kemudian mereka kembali hidup utuh seperti sedia kala. Hahaha, kenapa? Kau heran? Di sini, ilmu murhanmu tak berguna sama sekali, ucap sang nenek dengan sombong. Nanti kalian berdua akan kukuliti hidup-hidup setelah kalian mampus. Berikutnya adalah si gadis sombong sok cantik itu
yang sudah berani menyakiti hati cucu kesayanganku sampai cucuku nekat bunuh diri. Nyawa dibayar nyawa, kata sang nenek dengan lantang. Aku tercekat mendengar perkataan nenek itu. Kulirik Budi, dia pun kaget mendengar ucapan sang nenek. Ternyata semua ini hanyalah aksi balas dendam. Tapi dari yang pernah Budi ceritakan, dia dan ayahnya memang tidak tahu urusan asmara Yanti selama ini. Tubuhku makin terasa lemas, tenagaku mulai terkuras, membentengi diri dari serbuan makhluk-makhluk yang tidak bisa musnah itu. Aku harus menyerang balik mereka. Kalau begini caranya, lama-lama bisa mati konyol, ucapku dalam hati. Ku ambil tasbihku dari dalam saku. Ku genggam erat sambil menyalurkan ilmu pemusnah. Aku melompat maju, lalu bertubi-tubi menyabetkan tasbihku kepada setiap makhluk yang mendekat. Beberapa dari mereka langsung hancur terkena sabetan tasbihku. Berhasil, ucapku dalam hati. Gerakanku hanya terbatas di sekeliling Budi saja. Aku khawatir kalau ada makhluk yang mampu menembus benteng pelindung raga di sekitar Budi. Tenagaku mulai habis, keringat membasahi sekujur tubuhku. Lalu kulihat nenek itu melompat maju. Hahaha, ilmu murahan macam begitu kau tunjukkan padaku. Nih, rasakan tanganku, teriak si nenek. Kedua tangan nenek itu berubah, jari-jarinya dengan aneh menjadi panjang dan berwarna kemerahan, siap meremukkan leherku. Aku menunduk sambil berguling. Tapi posisiku yang tetap harus melindungi Budi membuat gerakanku tertahan. Mampus kau, teriak nenek itu. Sejengkal lagi jari-jarinya yang panjang sampai ke leherku. Aku sabetkan tasbihku tepat di ujung jari-jarinya. Si nenek terkejut, tak menduga kalau aku akan melakukan itu. Ujung jari telunjuk kanannya seperti hangus kehitaman, terkena sabetan tasbihku. Nenek itu menjerit kesakitan. Nenek itu coba mengarahkan jari-jari panjang tangan kirinya ke arah mataku, seperti siap menjongkel kedua mataku dengan kukunya. Aku tak tinggal diam. Kembali ku sabetkan tasbihku dan mengenai telapak tangannya. Langsung terlihat luka hangus di telapak tangan kiri nenek itu. Sialan. Nenek itu menjerit kesakitan. Sambil mundur, dia berkata, sekarang giliranmu, habisi dia, perintah si nenek pada genderuwo. Genderuwo itu melangkah maju ke arena pertarungan. Tiba-tiba dia mengaum keras. Tak lama kemudian, muncul belasan atau bahkan puluhan genderuwo dari balik kegelapan malam. Pantas saja auranya lain. Ternyata dia adalah Raja Genderuwo di hutan ini. Batinku mengucap. Makhluk-makhluk yang tadi menyerang perlahan mundur. Aku masih terengah-engah kelelahan sambil tetap berdiri di depan Budi. Kini di sekeliling kami berkumpul puluhan genderuwo dengan berbagai rupa dan ukuran. Tapi tetap tak ada yang melebihi besarnya ukuran tubuh Raja Genderuwo tadi. Langsung kukerahkan sisa-sisa tenagaku untuk menghadapi mereka. Tapi nampaknya sabetan tasbihku tak mempan sama sekali pada mereka. Sampai pada akhirnya hantaman sang Raja Genderuwo mengenai dadaku. Aku langsung terduduk menahan sakit yang luar biasa. Darah mengalir dari bibirku. Sesak sekali rasanya dada ini. Sekilas terlihat banyak genderuwo mendekati Budi yang takut setengah mati. Tak ada pilihan lain. Terpaksa aku gunakan sesuatu yang selama ini sangat kubenci, yang bersemayam abadi dalam tubuhku. Kupejamkan mata. Perlahan ada rasa panas menjalar ke seluruh tubuh. Dan akhirnya aku berteriak keras. Tubuhku perlahan berubah. Seluruh kulitku muncul sisik-sisik ular berwarna keemasan. Mataku merah menyala. Lidahku menjulur panjang dengan ujungnya yang terbelah. Si nenek nampak terkejut dengan apa yang terjadi. Tubuhnya sedikit mundur ke belakang, berucap dalam hati, apakah benar yang kulihat ini? Ada sosok naga kanaka, raja di raja seluruh ular dan siluman 8 penjuru angin ada dalam tubuh anak itu. Siapa dia sebenarnya? Siapakah engkau? Tanya nenek itu dengan suara gemetar seperti ketakutan. Apa hubungan kau dengan naga kanaka? Ucap nenek itu lagi kepadaku. Aku Yuda, anak titisan dari sang naga kanaka, dan saat ini adalah ajal kematianmu dan para makhluk pengikut jahanammu itu, teriakku lantang. Si Raja Genderuwo malah maju melompat mencoba menyerangku. Dengan sekali pukulan tanganku, sang Raja Genderuwo langsung hancur menjadi abu. Melihat hal itu, seluruh genderuwo dan makhluk lain pengikut si nenek kocar-kacir meninggalkan tempat ini. Aku tak tinggal diam. Ku sapu bersih semua makhluk-makhluk itu sampai tak tersisa. Aku berdiri
gagah di tengah arena, di antara gelapnya malam dan sisa-sisa debu dari semua makhluk yang kuhancurkan barusan. Spontan saja, sang nenek langsung bersimpuh sujud di hadapanku sambil berucap memohon. Ampun, ampunilah saya. Selama ini saya tak tahu saya berhadapan dengan siapa. Ampun, tak ada ampun bagimu. Naga Kanaka tak pernah membiarkan mangsanya hidup. Ucapku sinis. Aura kelam dan jahat menguasai jiwaku, mengubahku menjadi sosok tanpa belas kasihan. Tapi aku tak akan mengotori tanganku. Biar rakyatku saja yang menghukummu. Tak lama kemudian, muncul ratusan ular dari seluruh sudut penjuru hutan. Dengan cepat, di sekelilingku dipenuhi ular berbagai macam bentuk dengan jumlah yang tak terhitung. Anak-anak, habisi dia. Perintahku pada ratusan ular yang ada di sekelilingku. Tak butuh waktu lama, ratusan ular itu menyerbu sang nenek yang menjerit ketakutan. Sebentar saja, sang nenek sudah tenggelam dalam tumpukan ratusan ular yang melilit, menggigit, dan menyerang nenek itu. Cukup, ucapku pada semua ular-ular itu. Perlahan, semua ular itu meninggalkan sang nenek yang sudah tak bernyawa. Tubuh nenek itu hancur terkoyak. Kulit tubuhnya hitam pekat akibat racun ular-ular itu. Wajahnya hancur tak berbentuk. Sekarang kalian semua boleh pergi. Perintahku pada ratusan ular itu. Tak lama binatang-binatang melata itu pergi, meninggalkanku yang masih berdiri di halaman depan rumah si nenek. Ku ambil posisi duduk bersila. Ku atur nafas, mencoba mengembalikan wujudku seperti semula. Tapi seperti yang sudah-sudah, pengaruh kekuatan naga Kanaka sangat sulit untuk dihilangkan. Tapi aku paham bagaimana mengendalikannya. Perlahan sisik emas di sekujur tubuhku menghilang. Ada hawa dingin di sekitar pusarku, pertanda aku telah kembali normal. Aku berdiri dan menghampiri Budi yang nampak ketakutan melihat aku yang mendekat. Jangan sakiti saya, ampun. Saya ini temannya Yuda. Saya bukan musuh, ucap Budi sambil perlahan ngesot-ngesot mundur. Terus saja kamu ngesot mundur gitu, Bud. Kalau bisa sampai rumah, biar pantatmu tipis sekalian, ucapku sambil tersenyum. Yud, ini beneran Yuda ya? Budi masih mundur tak percaya. Apa mau aku panggilkan ular-ular itu buat nganter kamu pulang? Candaku sambil tertawa. Ngaco kamu. Tapi lega aku dengannya, Yud. Sorry, soalnya kamu nyeremin banget tadi. Gila-gila, aku masih shock ini, ucap Budi yang terlihat lebih tenang. Tapi itu tadi yang berbisik emas beneran kamu, Yud? Kok bisa begitu? Kamu nggak pernah cerita-cerita tentang hal itu? Budi bertanya kepadaku. Panjang ceritanya. Lain kali saja aku ceritakan. Sekarang kita pulang. Perutku lapar banget, jawabku sambil membantu Budi berdiri. Nanti dulu, ucap Budi seperti enggan berdiri. Bud, kamu ngompol. Pesing banget ini. Aku terbahak-bahak. Bodoh amat, kata Budi sambil berdiri pelan. Ya udah, kalau kamu mau tetap di sini. Tapi tadi rasanya ada beberapa genderuwo yang luput dari seranganku, dan pasti suka sama orang yang bau pesing begini. Hahaha. Aku beranjak pergi meninggalkan Budi. Tunggu Yud. Main tinggal aja sih. Budi berlari mengejarku. Bodoh amat, ku balas perkataan Budi barusan.